Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gawat dan bisa menyesal 7 turunan, Shin Tae-yong masuk kandidat calon pelatih timnas Korea Selatan. Benar-benar pemimpin yang bisa diandalkan, Erick Thohir ungkap kunci sukses bawa timnas Indonesia lewati tantangan berat. Begini faktanya. Batal rekrut Asnawi Mangkualam, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan datangkan wonderkid Pratama Arhan. Breaking news, alhamdulillah, dan sedang ramai dibicarakan, timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Waduh gawat, Thomas Doll larang pemain Persija bela timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Gawat dan bisa menyesal 7 turunan, Shin Tae-yong masuk kandidat calon pelatih timnas Korea Selatan. Begini kesimpulannya. Shin Tae-yong menjadi salah satu kandidat calon pelatih anyar timnas Korea Selatan. Seperti yang diketahui, pelatih Jurgen Klinsmann baru saja dipecat dari kursi kepelatihan Korea Selatan. Hal tersebut merupakan buntut dari kegagalan Korea Selatan di Piala Asia 2023. San Heung-min DKK memang sanggup melaju sampai babak semifinal di ajang yang terlaksana di Qatar ini. Namun jalan Korea Selatan menuju semifinal dinilai kurang meyakinkan. Bahkan Korea Selatan sempat ditahan imbang Malaysia pada babak penyisihan grup. Pengumuman dipecatnya Jurgen Klinsmann sendiri dikabarkan oleh Presiden KFA, Chung Mong-gyu. Sementara itu, kini muncul beberapa kandidat pelatih anyar timnas Korea Selatan. Menariknya, ada nama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dimasukkan sebagai kandidat pengganti Jurgen Klinsmann oleh media asal Korea Selatan, Naver Sport. Ada beberapa alasan terkait dipilihnya Shin Tae-yong. Pertama adalah soal pengalaman. Kedua yakni kepiawaian Shin Tae-yong menyatukan tim. Sebagai informasi, suasana skuad timnas Korea Selatan kini sedang panas. Hal tersebut disebabkan karena adanya pertikaian antara San Heung-min dan Lee Kang-in. Ada kemungkinan pelatih Shin Tae-yong yang memimpin di Piala Dunia Rusia 2018 akan kembali memimpin timnas Korea Selatan. Benar-benar pemimpin yang bisa diandalkan, Erick Thohir ungkap kunci sukses bawa timnas Indonesia lewati tantangan berat. Begini faktanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kunci suksesnya bisa membawa timnas Indonesia melalui tantangan berat. Erick Thohir dipastikan telah menjadi Ketua Umum PSSI selama setahun lamanya. Selama menjadi orang nomor 1 di PSSI, tentu saja banyak tantangan yang dihadapi, khususnya untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia selalu mendapat perhatian khusus, apalagi jelang menghadapi turnamen. Tentu saja semua mata pecinta sepak bola tanah air akan tertuju kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Semua mata tertuju pada timnas Indonesia karena banyak yang berharap tim merah putih bisa bersaing di kancah internasional. Untuk itu, selama memimpin PSSI, tentu saja Erick Thohir memiliki tantangan besar. Tak hanya soal ekspektasi masyarakat saja, akan tetapi persiapan timnas Indonesia juga yang terkadang tak berjalan dengan lancar. Erick mengatakan bahwa keberhasilan timnas Indonesia ini karena kerja keras semua pihak.
Pasalnya, semua mau bekerja sama hingga akhirnya timnas Indonesia bisa lebih berprestasi. Namun kami bisa lalui dengan kerja keras dan berkat dukungan luar biasa dari berbagai pihak, kata Eric. FIFA, pemerintah, dan seluruh stakeholder bersatu untuk transformasi sepak bola Indonesia. Batal rekrut Asnawi Mangkualam, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan datangkan wonderkid Pratama Arhan. Suwon Football Club sempat tertarik untuk mendatangkan kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam dinilai pantas membela Suwon Football Club karena sudah berpengalaman selama 3 musim di Korea Selatan. Mantan pemain PSM Makassar itu pernah membela Ansan Gunners dan Jeongnam Dragons. Kedua klub itu bertanding di K-League 2, sementara Suwon Football Club di K-League 1. Manajemen Suwon Football Club pun langsung berkomunikasi dengan Asnawi Mangkualam. Sayangnya, komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Manajemen Suwon Football Club mengakui bahwa gagalnya mereka mendatangkan Asnawi Mangkualam karena uang. Tidak disebutkan nominal uang berapa yang ditawarkan Suwon Football Club kepada Asnawi Mangkualam. Gagal merapat ke Suwon Football Club, Asnawi Mangkualam meninggalkan Korea Selatan. Asnawi Mangkualam memutuskan bergabung bersama klub Thailand, Port Football Club. Adapun Suwon Football Club mencoba mencari pemain Asia lain sebagai pengganti Asnawi Mangkualam. Setelah proses panjang, akhirnya Suwon Football Club memutuskan untuk mendatangkan Pratama Arhan. Pratama Arhan datang ke Suwon Football Club dengan status free transfers. Itu setelah kontraknya bersama klub Jepang, Tokyo Verdy, berakhir. Breaking news, alhamdulillah, dan sedang ramai dibicarakan, Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Dalam rilis peringkat yang dikeluarkan FIFA di laman resmi mereka pada Kamis (15 Februari 2024), Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 146 ke 142 dunia. Peningkatan posisi ini karena Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,65 poin selama mentas di Piala Asia 2023. Poin surplus Timnas Indonesia didapat efek kemenangan 1-0 atas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Target selanjutnya skuad asuhan Shin Tae-yong adalah menyalip Turkmenistan yang menempati peringkat 141 dunia dengan 1078.25 angka. Ranking FIFA periode Februari 2024 ini mengalami banyak pergeseran posisi. Sebab ada 2 turnamen besar di sepanjang Januari-Februari 2024, yakni Piala Asia 2023 dan Piala Afrika 2023. Waduh gawat, Thomas Doll larang pemain Persija bela Timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Thomas Doll kembali membuat pernyataan kontroversial jelang Piala Asia U23 2024 berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dia menegaskan enggan melepas pemain Persija Jakarta untuk membela Timnas Indonesia U23.
Alasan melarang pemain Persija tampil membela timnas Indonesia U23 lantaran Thomas Doll butuh skuad yang lengkap karena sedang fokus menembus babak 4 besar zona Championships Liga 1 2023/2024. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka tentu karena perburuan gelar juara. Mereka pemain bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, kata Thomas Doll. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, maka ini menjadi persoalan serius untuk Shin Tae-yong. Karena ada beberapa pemain macan Kemayoran yang kemungkinan masuk dalam skuad timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi, hingga Raihan Hanan. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Shin Tae-yong, sebab dia ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan?